Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa salatu wassalamu al akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar Roja Darussalam Palembang dan sekitarnya yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang tergabung di dalam Google Meeting Rumah Quran di Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah kita sudah terhubung lewat Google Meeting dengan teman-teman di Rumah Quran Malang. Kemudian juga insya Allah kita akan pada hari ini membahas tentang apa? Tentang hadis ketiga dan yang keempat dari kitab 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. Kitab 100 hadis pilihan ya, pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya yang dikarang oleh saya sendiri yaitu Said Yai Ardiansyah. Kemudian kita katakan buku ini silahkan di-download, bisa di-download dari aplikasi Telegram. Silahkan dibuka Pustaka Miftahul Khair. Nah, di sana ada link PDF yang bisa di-download, buku dalam bentuk PDF yang bisa di-download. Alhamdulillah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, memberkahi umur kita. Kemudian kalaupun Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, maka mudah-mudahan Allah panjangkan di dalam ketaatan kepadanya, bukan malah dipanjangkan malah melakukan perbuatan dosa, banyak melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalika. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian. Hadis yang ketiga, insyaallah kita akan bahas pada buku ini. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang ketiga tentang keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. An Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya dia berkata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkannya. Ini di sini diriwayatkan oleh Rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Jika disebutkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan begitu saja tanpa disebutkan nama kitabnya, maka kita bisa pahami bahwa kitab tersebut adalah kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Walaupun kita meyakini bahwasanya Imam Bukhari memiliki kitab-kitab yang lain, walaupun kitab-kitab tersebut tidak semasyhur atau tidak seterkenal kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari memiliki banyak kitab. Contohnya apa namanya? Kita lihat ada Al-Adab Al-Mufrad, kemudian Juz'u Al-Qiraah yaitu khalfal imam, ya, buku tentang membaca di belakang imam. Kemudian Khalqu Af'alil Ibad, bagaimana penciptaan perbuatan-perbuatan hamba. Begitu pula At-Tarikh, kitab Tarikh Al-Kabir, ya, tarikh yang besar yang berisi tentang rijal, yaitu orang-orang hadis yang meriwayatkan hadis, dan banyak lagi buku-buku beliau yang selain Sahih Imam Al-Bukhari. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga buku-buku beliau sehingga bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin sampai sekarang ini.
Ayo ikhwan, kita lihat hadis ini. Khairukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian. Man ta'allamal Qur'ana, adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkannya. Yang pertama kita harus pahami dulu apa itu Al-Qur'an. Al-Quran itu ayol ikhwan, perkataan Allah dan bukan makhluk. Ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Ya, kalamullah al-munazzal, yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati, dengan perantara malaikat Jibril, dan muta'abbadun bitilawatihi, dan dianggap beribadah, dinilai beribadah ketika membacanya. Jadi di sini ya ikhwan, yang namanya Al-Qur'an itu perkataan Allah Al-Munazzal, yang diturunkan, bukan diciptakan. Dia adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, dan kita beribadah ketika membacanya. Dan di sini ya ikhwan, kita bisa membedakan dari pengertian ini, Al-Quran adalah kalamullah. Mengapa demikian? Kita katakan seperti ini. Kalau misalkan saya berkata, saya sedang duduk di studio. Saya sedang duduk di studio, Kunci Kebaikan TV. Saya sedang duduk di studio Kunci Kebaikan TV. Kemudian saya tulis di kertas. Saya tulis di kertas, saya sedang duduk di studio Kunci Kebaikan TV. Kemudian teman yang lain menulis yang sama, saya sedang duduk di studio Kunci Kebaikan TV. Yang lain, yang A, B, C, D, Z, semuanya menulis, saya sedang duduk di studio Kunci Kebaikan TV. Disampaikan kepada yang lain. Maka ketika sampai ke Z, ada orang membaca, saya sedang duduk di studio Kunci Kebaikan TV. Maka ketika ditanya, ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Ya, perkataan baik, mohon maaf ini kita terputus dengan teman-teman kita di Rumah Quran Malang karena koneksi. Tapi alhamdulillah kita terhubung lagi. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk, karena dia adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang sifat, maka itu seperti berbicara tentang zat. Ya, berbicara tentang sifat, maka itu berbicara seperti berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada yang namanya hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi. Perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bukan Al-Qur'an, tetapi dinamakan hadis qudsi, ya. Jadi ini berbeda antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Dan kalau Al-Qur'an, alhamdulillah, walaupun kita tidak mengetahui maknanya, maka tetap berpahala ketika membacanya. Oleh karena itu kita semangat untuk mempelajari ayyuhal ikhwan
membaca Al-Quran, begitu pula mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ayol ikhwan, di sini ada namanya khairiyah, yaitu siapakah yang terbaik. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi di sini ada sebaik-baik kalian. Perkataan sebaik-baik kalian, ayyuhal ikhwan, ini juga seperti sabda Nabi SAW, ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu, sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan dirasakan aman dari keburukannya. Baik, begitu pula dalam hadis yang lain, khairukum khairun nas, ya, dan seterusnya. Ini memang ada di dalam syariat kita pembandingan. Ada manusia yang terbaik, yaitu manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW, dia adalah manusia yang terbaik. Begitu pula di sini ada salah satu ciri orang yang terbaik atau manusia yang terbaik, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mereka itulah orang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik, orang yang terbaik. Ya, sebagai orang yang terbaik. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, kita selalu berusaha ya mendapatkan keutamaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebenarnya ketika kita melihat hadis ini atau mendengar hadis ini bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, maka sudah sepantasnya kita mengambil salah satu dari dua posisi ini setiap hari kita. Apakah kita mengajarkan Al-Qur'an atau kita sedang belajar Al-Qur'an. Kalau kita tidak sedang mengajar, maka kita belajar Al-Qur'an. Kita belajar atau kita mengajar. Jika belum sanggup mengajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, maka berarti kita harus terus belajar. Belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya, jangan pernah berhenti untuk mempelajari Al-Qur'an. Usia itu jangan dijadikan penghalang. Di zaman dahulu ayyuhal ikhwan, ya, kita lihat subhanallah semangat para anak-anak muda untuk mengajarkan Al-Qur'an itu ketika dia sudah khatam misalkan Al-Qur'an, semangat ketika dia sangat baik bacaannya. Dia juga sangat bersemangat untuk mengajarkan ya ayat Al-Qur'an. Dia semangat untuk mengajarkan Al-Qur'an. Ya, jadi kita bisa melihat ayyuhal ikhwan bagaimana semangat orang-orang di zaman dahulu. Semangat mereka yang luar biasa di dalam mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian kemudian bagaimana cara belajar Al-Qur'an? Nah, belajar Al-Qur'an maka kita mulai dulu dari mengenal huruf. Kenalilah huruf, kemudian belajar membacanya sehingga tidak ada kesalahan ketika membacanya. Kemudian belajar membaca dengan tajwid. Ya, jangan terburu-buru. Belajar lagu Al-Qur'an sementara tajwid belum pernah belajar. Ya, belajar dulu ilmu tajwid di hadapan guru. Jadi kalau misalkan ilmu tajwid yang terbaik adalah dibimbing dengan guru. Jadi kalau dikatakan, apa ada ilmu yang tidak bisa dibimbing kecuali dengan guru? Jawabannya ada. Seperti ilmu-ilmu Al-Quran, itu tidak bisa kecuali dibimbing oleh guru. Apalagi cara membaca Al-Quran, maka tidak cukup dengan mendengarkan suara atau mendengarkan video, belajar tajwid, tidak cukup. Tetapi harus dibimbing dengan guru yang mumpuni atau memiliki keahlian di dalam ya mengajarkan ilmu tajwid. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kemudian kita juga berusaha untuk memahami isi dari Al-Qur'an. Nah, setelah kita mampu mengajarkan Al-Qur'an, maka ajarkanlah yang kita mampu untuk belajar, untuk mengajarkannya. Contohnya kalau kita tidak mampu mengajarkan ilmu tafsir atau tafsirnya,
Maka kita ajarkan apa? Kita ajarkan bagaimana anak-anak atau orang lain membaca huruf-huruf Al-Quran, kemudian merangkai huruf Al-Quran sehingga menjadi suatu kalimat, kemudian bagaimana merangkai antara kata dengan kata sehingga penyambungannya sangat tepat dan baik, kemudian dia mempelajari tajwid, ya, dan seperti ini tingkatan-tingkatan di dalam belajar ini harus dilalui oleh seorang penuntut ilmu. Pada pertemuan kali ini, kita juga akan membahas tentang insyaallah keutamaan-keutamaan Al-Quran. Saya akan sebutkan secara cepat saja ya beberapa keutamaan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana keutamaan dari membaca dan menghafalkan Al-Quran. Hadis yang pertama kita sebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, orang yang mahir membaca, orang yang mahir dengan Al-Quran, maka dia akan bersama para utusan yang mulia lagi bertakwa. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u, sedangkan dia terbata-bata, fihi dalam membacanya, wa huwa alaihi syaq, dan dia merasa berat dengannya, lahu ajrani, maka dia mendapatkan dua pahala. Dia mendapatkan dua pahala. Teman-teman di Rumah Quran Malang, apa yang dimaksud di dalam hadis tersebut yang artinya mahir dalam membaca Al-Quran? Coba silakan, ada yang menjawabnya silakan. Kemudian juga, mengapa di orang yang kesulitan terbata-bata membaca Al-Quran, dia mendapatkan dua pahala. Mendapatkan dua pahala. Ya, silahkan teman-teman di Rumah Quran Malang bisa menjawabnya lewat forum chatting, ya, grup. Silahkan, kenapa, apa yang dimaksud dengan mahir di dalam hadis tersebut. Kemudian yang kedua, jawab dulu yang pertama, kemudian yang kedua, apa kenapa dia mendapatkan, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, kenapa mendapatkan dua pahala? Nah, silahkan dijawab teman-teman yang di Rumah Quran. Kemudian saya lanjutkan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka ya dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, ya, wala alif lam mim harf, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alifun harf wa lam harf wa mimun harf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu juga satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi kita bayangkan ayol ikhwan, ini banyak sekali pahala orang yang membaca ayat Al-Quran, apalagi dia memiliki hizbu al-yaum. Hizb al-yaum, apa itu hizb al-yaum? Itu jatah setiap hari dia membaca Al-Quran, meluangkan diri untuk membaca Al-Quran, entah setelah salat subuh misalkan, atau sebelum tidur, atau ya di waktu malam. Tapi di sini ada jawaban dari pertanyaan pertama. Mahir di sini adalah mahir dalam membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi di sini ya pengertian mahir, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran adalah orang yang mahir dalam membaca dan dalam membacanya dengan lancar dan juga menghafalnya. Jadi tidak hanya membaca, tapi dia juga menghafal Al-Quran. Sehingga para ulama
kalau mendapatkan ada perkataan qari li kitabillah, misalkan dalam hadis, fa innahu qari'un li kitabillah, sungguh itu qari. Maka maksudnya hadis-hadis tersebut kalau di sisi salaf, di kaum salaf terdahulu, maksudnya adalah dia adalah penghafal Al-Quran. Begitu pula orang yang mahir, maka dia ini ya secara ada, yaitu dalam bahasa Al-Quran itu ada namanya al-ada, yaitu bagaimana menunaikan pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Dan inilah disebut dengan orang yang mahir, pandai dalam membaca dan juga hafal Al-Quran. Masya Allah. Maka kedudukannya bersama para malaikat yang mulia. Kemudian yang kedua, mengapa orang yang kesulitan membaca Al-Quran diberikan dua pahala? Yang pertama karena ia berusaha membaca dengan baik. Ini kan jawaban yang pertama, pertanyaan dari ya salah satu peserta, kata beliau, karena berusaha membaca dengan baik, dan yang kedua dapat pahala per hurufnya. Jadi di sini para ulama menyebutkan kenapa dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah karena dia sudah membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala per hurufnya, jadi benar. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan pahala karena sudah melawan kesulitan dirinya dalam baca Al-Quran. Ya, dan perlu kita ingatkan ayo ikhwan, bahwasanya orang yang mahir membaca Al-Quran pasti melalui proses terbata-bata terlebih dahulu dalam membaca Al-Quran. Pasti melalui proses itu. Proses terbata-bata di dalam apa? Di dalam membaca ayat Al-Quran. Oleh karena itu harus dilawan dan terus dilatih ya. Kalau saya dalam proses tahsin kepada murid-murid saya di marhalah i'dad du'at, maka saya suruh kadang baca setiap kali halaqah itu membaca satu halaman misalkan, ya, kemudian saya bebankan dia PR untuk membaca setiap hari setengah juz. Setiap hari setengah juz. Jadi pelajaran tahsin, yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran pada hari ini, maka dia terapkan di dalam setengah juz, ya. Kemudian dalam setengah juz setiap pelajaran, walaupun pelajaran tersebut hanya berkaitan, misalkan bagaimana mengucapkan huruf zai, bagaimana mengucapkan huruf shad, bagaimana mengucapkan huruf sin, ya. Dan di situ walaupun ya sedikit, tetapi langsung diterapkan ke setengah juz, setengah juz, setengah juz setiap hari, insya Allah itu akan melekat. Karena memang dalam tajwid itu ayyuhal ikhwan, ya, kalau secara teori ya itu sebenarnya hanya sekitar 10 sampai 20% saja. Tetapi sebenarnya yang paling penting dari itu adalah al-ada, yaitu bagaimana menerapkannya dalam pembacaan sesuai ilmu tajwid yang kita ya pelajari. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Qur'an pahalanya sangat banyak. Kemudian begitu pula dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat ya dibagi beberapa ayat, dan diriwayatkan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mereka belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat, 10 ayat, ya, mereka tidak melewati 10 ayat tersebut, ya, sampai mereka mempelajarinya dengan apa yang di dalamnya ada ilmu dan amal, kemudian mereka mengamalkannya. Oleh karena itu kata para sahabat, fata'allamnal Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Kami pun mempelajari Al-Qur'an dan juga ilmu, begitu pula amalan jami'an. Ya, secara bersama-sama. Ya, kita katakan ayyuhal ikhwan, memang ya harus ada di dalam satu lingkungan pengajian yang membahas tafsir Al-Quran seperti dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabar membahas ya misalkan 10 ayat, atau misalkan kalau dia panjang maka 5 ayat, sabar terus belajar, dipahami, bertanya yang tidak paham, kemudian diamalkan.
Kemudian minggu depan misalkan lagi demikian, belajar, kemudian mengamalkannya. Menanyakan apa yang tidak tahu. Dengan demikian, ilmu seperti ini lebih menempel pada kaum muslimin. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Iqra'ul Qur'an tu'rafu bihi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, maka kalian akan dikenal dengannya. Wa'malu bihi takunu min ahlihi, dan beramallah dengannya, takunu min ahlihi, maka kamu akan menjadi ahlul Quran, menjadi ahlinya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu semangat dan tetap semangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kemudian selanjutnya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan kasih sayang. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut mereka di hadapan makhluk di sisinya. Nah, di sini pertanyaan untuk saudara pendengar juga mungkin apa, dan di sini saya sebutkan dulu, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka saling mempelajarinya, kecuali diturunkan kepada mereka. Di sini ada 4 keutamaan disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, mereka mendapatkan as-sakinah, yaitu ketenangan. Kemudian diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para malaikat mengelilingi mereka. Yang ketiga, oleh karena itu kita mendapatkan suasana yang begitu tenang, terutama di pondok-pondok tahfiz atau misalkan pondok-pondok pesantren. Di sana ada halaqah-halaqah Al-Qur'annya, atau di sana misalkan banyak orang yang membaca Al-Qur'an walaupun tidak ada halaqah khusus. Maka kita rasakan ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Para malaikat berada di sekitarnya. Nah, kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut mereka fi man indahu, di hadapan makhluk di sisinya. Nah, saya ingin teman-teman di rumah Quran menjawab pertanyaan saya untuk yang ini. Apa keutamaan yang keempat? Allah sebut mereka di hadapan makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada soal pertama. Maksud dari Allah menyebut mereka itu apa? Allah menyebut mereka di sisi Allah menyebut mereka. Ini artinya apa? Kemudian yang kedua adalah apa? Wa dzakarahumullahu fiman indah. Siapakah orang yang, dan Allah sebutkan di makhluk yang ada di sisi beliau. Siapakah orang-orang tersebut? Siapakah yang dimaksud di dalam hadis tersebut? Silakan. Yang pertama, ini jawabannya. Jahit. Di sini ada jawaban dari Pak Irwan Dwi. Mencoba menjawab. Allah menyebut mereka, maksudnya, nah bagus. Jadi di sini jawaban yang tepat itu seperti yang Kutab Rumah Quran jawab, ini maksudnya membanggakan mereka. Ya benar. Jadi
Wa dzakarahumullahu, dan Allah menyebut mereka, maksudnya membangga-banggakan, disebut-sebut nama mereka, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka. Nah, contohnya misalkan kita kita punya raja atau Pak Jokowi lah ya, misalkan Pak Jokowi menyebut, wahai para manusia, ya, sesungguhnya si fulan bin fulan telah melakukan hal yang baik begini 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 begini. Itu namanya menyebut-nyebut, menyebut-nyebut kebaikan atau keutamaan orang. Nah, ini yang menyebutnya adalah raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan makhluk yang disebut oleh Allah adalah makhluk yang sangat mulia. Nah, kemudian yang kedua, jawaban dari Pak Irwan Dwi, yang kedua adalah siapakah mereka, maksudnya para malaikat di sisi Allah, benar. Jadi jawabannya adalah malaikat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian. Kemudian Umar bin Al-Khattab ya pernah bertanya kepada gubernur Mekah, siapakah yang engkau pimpinkan untuk ahli wadi, ya, yang jadikan pemimpin kepada penduduk ahli wadi, yaitu lembah tertentu. Ibnu Abzah, saya jadikan Ibnu Abzah. Maka berkata Umar bin Al-Khattab, man Ibnu Abzah? Siapakah Ibnu Abzah itu? Maka dijawab oleh sahabat tersebut, Maulan min mawalina. Dia adalah mantan budak di antara mantan-mantan budak kami. Maka terheran-heran Umar bin Khattab, kok bisa ya mantan budak itu menjadi menjadi pemimpin. Istakhlafta alaihim maula, bagaimana mungkin engkau menjadikan dia ya pemimpin kaum tersebut? Maka kata beliau, jawabannya gubernur Mekah tersebut, ya, innahu alimun bil faraid, innahu qari'un li kitabillah wa alimun bil faraid. Sesungguhnya dia itu hafal Al-Qur'an. Dia itu hafal Al-Qur'an wa alimun bil faraid, dan dia mengerti ilmu faraid. Dia mengerti ilmu faraid. Nah, ilmu faraid atau ilmu waris di zaman dahulu itu termasuk ilmu yang sulit, karena dari zaman dahulu itu tidak belajar pecahan ya. Pecahan itu baru-baru saja ilmu matematika sekarang. Nah, di zaman dahulu mereka tidak belajar pecahan 1/3, 1/6, dan sebagainya. Hanya saja mereka menggunakan bahasa dan perhitungan-perhitungan, metode-metode yang dibuat, ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa dia ini benar-benar berilmu secara keilmuan Islamnya, ilmu-ilmu Islaminya, dia ini sangat berilmu. Jadi cukup beliau mengatakan alimun bil faraid. Dia tuh ya mengerti ilmu faraid. Ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang ulama. Dia ini seorang ulama, dan juga apa, qari'un li kitabillah. Dia itu hafal Al-Qur'an. Maka kata Umar bin Al-Khattab, innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat ya kaum-kaum dengan kitab ini, dan juga merendahkan yang lainnya ya karena kitab ini. Maksudnya apa? Orang yang Allah muliakan dengan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya dari manusia. Begitu pula ayyuhal ikhwan, bagaimana Allah memuliakan orang yang memiliki hafalan yang banyak dan juga bacaan yang bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimani suatu kaum adalah yang paling hafal di antara mereka terhadap kitab Allah. Saudara-saudari sekalian, ini merupakan keutamaan yang besar bagi orang yang ya bisa Al-Qur'an. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian,
yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lainnya. Nah, cuma di sini saya bacakan secara cepat saja. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, yuqalu li sahibil Quran, Nabi SAW bersabda, dikatakan kepada orang sahibul Quran, yaitu pembaca Al-Quran, iqra, bacalah, warqa, dan naiklah, warattil, dan bacalah kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, maka kedudukanmu adalah ya di akhir ayat yang engkau baca. Dan para ulama menyebutkan bahwa ini membaca di sini maksudnya adalah menghafal Al-Qur'an. Jadi kedudukan di surga semakin banyak ya seseorang hafalannya, maka kedudukannya di surga juga semakin tinggi. Kemudian ayol ikhwan, keutamaan yang lain disebutkan dalam riwayat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Wa Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala." Sesungguhnya termasuk pemuliaan Allah, ya, ikramu dzisyaibatil muslim, adalah memuliakan orang tua yang sudah beruban al-muslim, yang beragama Islam. Wa hamilil Qur'an, dan juga penghafal Al-Qur'an, ghairil ghali fihi wal jafi anhu, yang dia itu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak ya jafi anhu, ya tidak kurang dalam membacanya, jadi sedang-sedang. Wa ikram dzis sultan al-muqsid, dan memuliakan dzis sultan, pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Jadi termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama memuliakan orang yang sudah tua, yang sudah beruban. Kita muliakan dia daripada orang-orang yang lain, kita sangat muliakan dia. Jadi jangan kita anggap remeh ini. Kalau misalkan kita melaksanakan ini, maka Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk bagaimana kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Para penghafal Al-Qur'an kita muliakan. Ya, dengan syarat dia itu tidak terlalu berlebihan, misalkan dalam baca Qur'annya tiap hari baca Al-Qur'an tapi sampai tidak memenuhi hak-hak tetangga. Tiap hari baca Al-Qur'an tapi tidak mempelajari ilmu agama, hanya pikirannya Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an terus, tapi apa? Tidak mempelajari bahkan hal-hal dasar, kewajiban-kewajiban dasar di dalam syariat dia tidak paham. Makanya terlalu hulu, berlebihan, dia melalaikan ilmu-ilmu yang lain. Dan begitu pula dia bukan orang yang jafi anhu. Ya, dia walaupun dia menghafal Al-Qur'an tapi dia jauh dari Al-Qur'an, seperti jarang membacanya, atau misalkan dia tidak mengamalkan Al-Qur'an, ya, seperti melakukan perbuatan maksiat yang sangat tampak dilihat oleh orang lain, maka kita katakan yang seperti ini tidak perlu kita muliakan. Tetapi kalau misalkan kita dapatkan ahli Quran yang dia ini Masya Allah rajin baca Al-Quran, memenuhi hak Allah, memenuhi hak tetangganya, masyarakatnya, ya, kemudian juga dia benar-benar menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, maka kita muliakan ayyuhal ikhwan. Dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan para penghafal Al-Quran. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki hadis yang keempat. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis yang keempat yaitu tentang doa adalah ibadah. Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir bahwasanya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna du'a huwal ibadah, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, doa ayyuhal ikhwan itu ada dua jenis. Doa itu ada dua jenis. Doa yang pertama adalah doa masalah wa talab. Doa ya yang dia tuh berupa masalah wa talab, meminta.
Jadi kalau misalkan kita katakan doa, maka arti pertama yang mutabadir fi dzihni atau langsung keluar di otak kita adalah arti doa adalah meminta, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah doa al-ibadah, ya. Maksudnya seorang berdoa maksudnya beribadah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Nah, itu namanya berdoa. Inna du'a huwal ibadah. Sungguhnya doa itu adalah ibadah. Maksudnya apa? Ya, doa itu adalah satu jenis ya. Seorang berdoa maksudnya seorang beribadah dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian yang kedua ini lebih umum sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam inna du'a huwal ibadah, sungguhnya doa adalah ibadah, maka itu mencakup ya doa permintaan, begitu pula yang kedua adalah eh, hal-hal yang dilakukan berupa ibadah ya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan memperbanyak ketaatan ataupun memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan wa qala rabbukum, dan berkatalah Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka saya akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin dalam keadaan hina dina, betul-betul hina. Dan di sini ayol ikhwan, Allah memerintahkan kita ud'uni, berdoalah kepadaku. Nah, secara zahirnya maka di sini doa yang disebut adalah doa tolab atau doa al-mas'alah, yaitu meminta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan astajib lakum. Saya akan kabulkan kalian. Tetapi kita ingat selanjutnya ayat ini innalladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, ada penyebutan sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesombongan orang-orang yang tidak mau ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa memahami bahwasanya makna doa itu ada dua. Yang pertama doa meminta ya baik urusan dunia maupun akhirat, kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, kebaikan dunia seperti kita minta yang baik-baik dalam kehidupan kita dan dijauhkan dari yang buruk-buruk dalam kehidupan kita ketika di dunia. Begitu pula di akhirat kita minta dimasukkan ke dalam surga dan juga dijauhkan dari neraka. Ya seperti itu doa-doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua doa yaitu doa al-ibadah, yaitu doa secara ibadah secara umum. Seorang berdoa maksudnya seorang beribadah dengan berbagai macam jenis ibadah baik tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu Rasulullah katakan inna du'a huwal ibadah, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Begitu pula ayyul ikhwani dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Saya katakan sebelum kita lanjut, silakan kalau misalkan ada kawan-kawan atau teman-teman yang ingin bertanya, maka bisa bertanya ke nomor berapa ini 0821 8368 0685. Sekali lagi 0821 8368 0685. Dan untuk teman-teman di rumah Quran yang hadir di Google Meeting, silakan jika ingin bertanya melalui pesan chat
Ya, silahkan dituliskan saja soalnya. Insyaallah kita melihat dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk saudara pendengar di Roja Darussalam. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan harapkanlah kepadanya al-wasilah, yaitu perantara. Maksud perantara di sini ayol ikhwan, segala hal yang berbentuk ketaatan wal qurobat, yaitu amalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, oleh karena itu cara mendekatkan kita mencari perantara wasilah itu adalah dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam surat Al-Isra ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina yad'un." Mereka itulah orang-orang yang berdoa yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka menginginkan kepada Rabb mereka adanya wasilah ayyuhum aqrab, adanya perantara mana yang lebih dekat, wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan kasih sayangnya, wa yakhafuna adzaba, dan mengharap mereka takut kepada adabnya. Jadi di sini banyak disalahkan ayat dalam surat Al-Isra ayat 57 ini. Ya bukan berarti mencari wasilah itu artinya kita cari orang yang sudah meninggal untuk menyampaikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Ya maksudnya adalah kita mencari amalan yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Ya, mereka mengharapkan kepada Rabb mereka wasilah perantara yang mana mereka bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang menjadikan wali-wali atau penghuni kubur ya sebagai wasilah dalam berdoa. Maka ini tidak ada bedanya dengan kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mereka mengagungkan dan berdoa juga kepada patung-patung ya di zaman Nabi Nuh, tapi Allah katakan mereka telah berbuat syirik. Mereka adalah orang-orang musyrik yang selain berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita sama-sama terus ya memanfaatkan kesempatan kita ini untuk selalu berdoa, selalu beribadah agar kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di sini apakah ada pertanyaan dari Rumah Al-Qur'an. Silakan. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, mengenai berdoa, maka kita biasakan juga banyak berdoa dan jangan kita ini lalai, jangan kita lalai melupakan ya Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya seorang hamba yang benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tidak pernah luput dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya coba kata Rasulullah SAW di dalam doa apa atau zikir pagi petang, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, wahai yang Hayyu yang Maha Hidup, ya Hayyu ya Qayyum, yang Maha Hidup dan juga yang Maha Qayyum menegakkan, ya bi rahmatika astaghits, saya minta istighatsah dengan rahmatmu, ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi kata Rasulullah SAW, wala takilni ila nafsi, janganlah engkau wakilkan kepada diriku tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata. Jadi ketika seorang memakai sandal, memakai tali sandal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala
Bismillah, dengan mohon pertolongan kepada Allah, ya selalu minta kepada Allah agar bisa ini, bisa itu, bahkan mengangkat air pun minta kepada Allah. Kemudian memasak pun minta kepada Allah diberikan pertolongan untuk bisa melakukannya, belajar pun demikian, mengajar pun demikian. Maka di sini penuh harap kepada Allah semakin besar, ya, maka hamba tersebut semakin ingat, semakin banyak dia berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan tingginya keimanannya. Tetapi ketika dia lalai dari berdoa, maka ini juga menunjukkan akan lemahnya keimanan seseorang. Taib. Di sini ada pertanyaan, ya, apakah orang yang terbaik yang dimaksud pada hadis yang ketiga, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamah, apakah mempunyai syarat-syarat, ya, apakah mempunyai syarat-syarat? Karena kadang kita temui hafiz Quran tapi ada kesalahan dalam pemahaman agama, apakah hafiz yang seperti itu disebut yang terbaik? Jadi di sini ayo ikhwan, yang menjadi terbaik itu bukan penilaian manusia, tetapi berdasarkan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Seorang harus berusaha mencapai, ya, kedudukan tersebut, yaitu menjadi orang yang terbaik. Ya, jadi bukan dilihat oleh manusia, yang menilainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalkan kita mendapatkan penyimpangan dari ahli bid'ah, misalkan orang-orang yang menyimpang, maka kita lihat mereka ada dua jenis. Ada yang kebid'ahannya itu mengeluarkan dari agama Islam, dan ada yang kebid'ahannya tidak mengeluarkan dari agama Islam. Jika dia mengeluarkan dari agama Islam, maka kita katakan, ya, hati-hati, kita jangan sampai mengambil ilmu atau dekat-dekat dengannya, ya, karena dia tuh bukan, bisa jadi dia bukanlah orang Islam, ya. Begitu pula selanjutnya, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara sekalian, adapun orang yang masih dalam kategori orang Islam, ya, mudah-mudahan kita katakan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, kemudian merahmatinya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala luruskan jalannya sehingga mengikuti jejak atau jalan ahli sunnah wal jamaah. Allah alam bisawab. Pak Firmansyah bertanya, ini di sini ada dari Malang, ada yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu permintaan kita setelah dipanjatkan, masa perlu diulang karena Allah Maha mengingat segala sesuatu. Jaid, ya ikhwan, di sini Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, ya, semua itu. Tetapi kita di sini kita katakan bahwa kita untuk meminta itu membutuhkan adab. Ya, kita untuk permintaan-permintaan kita ini juga, ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi hati kita itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sana kita memerlukan adab, ya. Kita memerlukan adab untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sedangkan Allah itu Maha Maha tahu. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dengan demikian kita semakin bergantung kepada Allah, semakin, ya, suka meminta pertolongan kepada Allah dan tidak menggantungkan pada diri kita sendiri, sehingga kita jatuh kepada salah satu dosa yang sangat berbahaya, yaitu dosa ujub, ya, dosa ujub. Allah alam bisawab. Kemudian kita lihat di sini, saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada pertanyaan yang masuk. Baik, dari pendengar wajah. Saya rasa cukup kajian kita pada malam hari. Mudah-mudahan hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita, memberkahi umur kita dan juga amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Allah alam bisawab. Barakallahu li wa lakum wa jamil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.